البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita telah selesai dari membaca nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang 99 Asmaul Husna. Yang dari 99 tersebut ada 2 nama yang tidak sabit yang disebutkan oleh beliau, yaitu nama apa? Al-Jawad dan Al-Muhsin. Baik. Dan nama lain yang tidak disebutkan oleh beliau yang ditambahkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala. Apa saja? Muhammad Al-Tabib, Al-Musa'ir, An-Nur, As-Sahib, Al-Khalifah, demikian pula Al-Hadi dan Al-Fatih. Berdasarkan riwayat hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan innallaha huwal hadi wal fatih. Walaupun tentang Al-Fatih diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Tapi untuk melengkapkan 99 jelas At-Tabib, jelas dalilnya. Na'am innallaha huwat tabib. Demikian pula Al-Musa'ir, innallaha huwal musa'ir, dengan riwayat yang marfu'. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan hadza makhtarnahu bit-tatabbu' 81 isman fi kitabillah ta'ala wa thamaniyatun wa thamaniyata asyara isman fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، فكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. Beliau mengatakan ini yang kami pilih berdasarkan tatabbu', berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. 81 isman, 81 nama yang sabit di dalam kitab Allah. Nah, yang belum dimasukkan oleh beliau adalah nur. Allahu nurus samawati wal ardh.
Kemudian 18 isman di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 18 nama dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sisi kami ada taraddud, yaitu semacam keraguan-raguan dalam memasukkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafi. Kenapa? Li'annahu innama warada muqayyadan fi qoulihi ta'ala an Ibrahim innahu kana bi hafiyya. Dikarenakan nama ini hanyalah datang dalam keadaan muqayyad, yaitu terbatas pada perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim, innahu kana bi hafiyya. Dari Syekhul Agamal rahimahullah ta'ala mengatakan wa taqayyud fil ayati laisa ma'nahu takhsisu Ibrahim bihadzal ma'na fa innal iltafa wa ijabat ad-du'a'i 'amun li kulli nabiyyin wa mu'min. Tapi dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala bahwasanya dibatasinya ayat, yaitu innahu kana bi hafiyya, yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin hafiyya di sini dalam ayat terbatasi dengan lafaz bi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hafi terhadap, yaitu maha lembut terhadap. Nah, ini yang menjadikan Syekh Ibnu Utsaimin ada sedikit keraguan-raguan. Cuman dikatakan oleh Syekh Kamal Al-Adani, takyid dalam ayat bukan maknanya pengkhususan Ibrahim dengan makna ini. Sebab kelembutan dan pengkabulan doa itu umum untuk semua nabi dan semua orang yang beriman. Qala ta'ala innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu latif khabir. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Dan kedua makna ini, yaitu kelembutan juga pengkabulan doa, itulah yang tercakup dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafi. Maka wasifatul hafawati laysat khassah. Walidha qala Umar radhiyallahu anhu 'indama qabbala al-hajar al-aswad walakinni ra'aitu Abul Qasim bika hafiyya. Nah, jadi sifat hafawah, tayyib, bukanlah satu sifat yang khusus. Oleh karena itulah Umar tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan walakinni ra'aitu Abul Qasim bika hafiyya. Nah, maka tapi aku melihat Abul Qasim yaitu begitu lembut terhadapmu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad dalam keadaan dia adalah sebuah batu. Walibnul Qayyim isyaratun ila dzalika dzakartuhu anhu fil kunuzil jayyad al-muntaqah fi zatil ma'ad. Syahidnya akan billah, mengenai al-hafiz sebagaimana dulu telah kita bahas, namun sabit berdasarkan ayat tersebut. Disebutkan oleh Syekh dalam nomor berapa? Al-Hafiz nomor 18. Taib yang dikatakan oleh Kisai, Hafiyyun bi hafawa, bermakna apa? Aliman latifan yujibuni idza da'utu. Dan yang maha mengetahui, maha lembut dan mengkabulkan apabila aku meminta kepadanya. Dan ini tidak khusus pada Ibrahim saja, sehingga maknanya ikhwani fillah umum. Oleh karena itulah Al-Hafi sabit sebagai nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, sehingga tidak perlu ada keraguan tentang Al-Hafi. Kemudian wa kadzalika Al-Muhsin, demikian pula nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin. Ini Syekh juga mengalami taraddud. Kenapa? Li'annana lam nattali ala ruwatihi fit Tabrani. Dikarenakan kami tidak bisa melihat
tentang perawi-perawinya dalam riwayat Tabrani. Maka dikatakan oleh Syekh Kamal rahimahullah, alladzi 'inda Tabrani min tariqi Ishaq ad-Dabari faqad khalafahu jam'un min al-a'immah ka Ahmad wan Nasa'i wa ghairihim. Faqad taqaddama an asharna ila dha'fi hadzal hadits. Nah, penyelisihan Ishaq ad-Dabari di sini. Sehingga hadisnya dhaif dan tidak sabit nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin. Walaupun sifat ihsan ikhwanillah jelas sabit berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Tapi tidak melazimkan bahwasanya tatkala suatu sifat itu sabit bagi Allah kemudian diambil darinya nama. Kenapa? Karena bab tentang nama-nama Allah itu lebih sempit daripada bab tentang sifat-sifat Allah. Semua nama mesti terkandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat itu bisa dijadikan nama. Qala wa qad dzakarahu Syekhul Islam min al-asma'. Dan Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Al-Muhsin termasuk dari nama-nama Allah. Tapi al-ibrah dengan apa? Dengan kesahihan dalil. Dan tidak kita dapati dalil sahih tentangnya. Wa min asma'ihi ta'ala ma yakunu mudhafan. Kemudian faedah di sini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di sana ada nama-nama yang mudhaf, yang diidhafahkan. Qala Syekhul Islam wa kadzalika asma'uhu al-mudhafah. Demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diidhafahkan, misal Arhamur Rahimin wa Khairul Ghafirin wa Rabbul Alamin wa Maliki Yaumiddin wa Ahsanul Khaliqin Jami'un Nas. Jami'un Nas li yaumin la raiba fihi. Nama yang mudhaf itu zat yang mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Muqallibul qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Wa ghairi dzalika mimma thabata fil kitab wa sunnah fi du'a biha bi ijma'il muslimin. Dan yang lainnya dari nama-nama mudhafah yang sabit berdasarkan Alkitab dan sunnah di dalam doa. Dalam doa dengan nama-nama tersebut berdasarkan ijma' kaum muslimin. Seperti ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Rabbul Alamin diidhafahkan. Wa qala kama fi risalatihi Tauhidul Asma' wa Sifat Dhamnil Mulhaq bi Majmu'il Fatawa, tartibu asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-zahirah nahwa 150 mawjudah fi kitabillah mufradatan wa maqrunatan wa mudhafatan wa musyabbihatan bil mudhafah. Syekhul Islam mengatakan urut-urutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang nampak ikhwanillah di dalam kitabullah itu ada sekitar 150, ada sekitar 150. Jadi dalam Al-Qur'an saja ikhwanillah dari nama-nama tersebut yang nampak ada sekitar 150-an. Baik itu nama yang mufradah. Nama mufradah itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di depan, yaitu berapa? 81. Ada yang terluputkan yaitu An-Nur, berarti 82. Kemudian yang makrunah, yang digandengkan, ini dihitung sendiri. Ketika digandengkan dihitung sendiri. Nah, kemudian yang mudhafah, ini dihitung sendiri. Seperti Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, Ahsanul Khaliqin, Naam, Ghafirid Dzam, dan seterusnya. Ini dihitung sendiri. Kalau penghitungannya seperti ini akan mencapai 150-an.
kemudian mudhafah maupun musyabbah bil mudhaf. Baik. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang keenam, dari kaidah tentang asmaullah taala. Yang kaidah ini kita panjang membahasnya dikarenakan kita mempelajari secara ringkas tentang makna dari nama-nama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Karena memang penting untuk kita menghafal nama-nama tersebut dan memahami maknanya. Baik, yang belum selesai menghafalnya siapa? Nabil sudah selesai belum? Siapa lagi? Yang lainnya? Nah, kenapa tidak diselesaikan dari kemarin? Nah, ada libur kemarin sepekan. Siapaan? Bisa hari Jumat. Nah, sampai al-witr. Kemudian ditambah at-tabib, al-musa'id dan an-nur. Ini yang mudah dalil-dalilnya. Kesimpulan dari kaidah ini kita baca. Madmunul qaidah ta'addudul asma'i la mahdhura fihi. Wa laysa li ahli al-bid'ah fihi dalilun qat. Berbilangnya nama-nama itu tidak ada mahdzur padanya. Dan ahli bidah al-Hanifillah tidak memiliki dalil sama sekali dalam masalah ini. Dalam artian apa? Karena sebagian ahli bidah al-Hanifillah mereka menolak bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu berbilang. Sebab alasan mereka kalau namanya berbilang berarti menunjukkan banyaknya yang disembah. Ada Allah sendiri, Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri, Al-Malik sendiri. Ini mereka berarti sesembahan itu banyak. Nah, maka di kesimpulan pertama ini ta'addudul asma' la mahdhura bi. Nah, berbilangnya nama-nama Allah, maksudnya nama-nama lebih dari satu. Ini tidak ada mahdzur padanya. Kenapa? Karena semua nama-nama tersebut walaupun lafadznya berbeda-beda, dan memiliki makna yang berbeda-beda, tapi memiliki kesamaan dari si apa? Menunjukkan atas satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kaidah sebelumnya bagaimana kaidahnya yang berhubungan dengan hal ini? Indah ya Umar. Bahasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mutabayyinah dan mutaradifah. Mutabayyinah maksudnya apa? Dari isi mana dia mutabayyinah? Dari isi lafadznya masing-masing. Lafadznya berbeda-beda. Kemudian cakupan maknanya juga berbeda-beda. Kalau mutaradifah, dari isi kesamaan menunjukkan apa? Zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kembali. Kemudian yang kedua, ta'addudul asma'i yadullu ala ta'addudil kamalat. Setelah yang pertama tadi akhwanillah, kita harus bisa membantah ahlul bidah. Nah, bahwasanya ta'addudul asma' la mahdhura fi. Karena mereka-mereka yang tidak mau menetapkan nama-nama Allah seperti Jahmiyah, di antara alasannya apa? Kalau ada lebih dari satu nama Allah, menunjukkan apa? Sesembahan itu banyak, ini tidak boleh. Maka harus kita bisa membantahnya, bahwasanya berbilangnya nama-nama tersebut tidak ada mahdzur, tidak ada larangan. Kemudian berbilangnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas apa? Atas banyaknya kesempurnaan Allah. Itu kesempurnaan dari sisi ilmu, kesempurnaan dari sisi pendengaran, kesempurnaan dari sisi penglihatan, kesempurnaan dari sisi kekuasaan dan seterusnya. Ini maksudnya.
Jadi semakin banyak nama-nama Allah yang semua nama-nama tersebut adalah husna dan terkandung sifat-sifat yang sempurna, maka semakin menunjukkan apa? Banyaknya kesempurnaan Allah dari semua sisinya. Kesimpulan berikutnya, anal asma'a anwa'. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Minha fil kitab was sunnah. Di antaranya nama-nama dalam Alkitab was sunnah. Wa minha masta'thara bihi fi ilmil ghaib. Di antaranya nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan dalam ilmu ghaib yang kita semua tidak mengetahuinya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak bisa kita batasi dengan jumlah yang kita ketahui. Karena di sana ada nama-nama yang Allah simpan memang. Wa ghairiha, dan yang lain. Nah, perkara berikutnya, hifdzul asma'i sababun lidukhulil jannah. Menghafal nama-nama Allah merupakan sebab masuk ke dalam surga. Yang belum selesai menghafalnya segera selesai. Baik, karena ini keutamaan yang besar. Semua jalan-jalan yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga hendaknya ditempuh. Termasuk diantaranya menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin berikutnya, laisa lil aqli madkhalun fil asma. Tidak ada peluang untuk akal ikhwanillah masuk dalam pembahasan nama-nama. Dalam artian akal ini tidak boleh masuk untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wal aslu fi dzalika alkitab wa sunnatus sahihah. Menjadi pokok dalam permasalahan nama-nama adalah Alkitab dan sunnah yang sahih. Adapun akal hanya untuk memahami, tapi untuk menerapkan tidak boleh. Sehingga akal tidak memiliki pintu masuk dalam pembahasan nama-nama. Misalnya jawab, bagus ini maknanya. Tapi kalau tidak sabit berdasarkan as-sunnah, ya kita tidak boleh menetapkan. Kemudian poin terakhir, al-qaulu bihasril asma'i qaulun batilun mukhalifun li aqidatis salaf wa ijma'ihim. Pendapat yang membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama-nama Allah itu terbatas cuma 99. Maka ini adalah pendapat yang batil yang menyelisih akidah salaf dan ijma' para salaf. Nah, kenapa? Karena makna dari inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman tidak menunjukkan bahwasanya hanya itu saja nama Allah. Kemudian yang kedua, dikarenakan menyelisih fakta. Ketika kita menelaah, meneliti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, didapati lebih dari 99. Baik. Ini kesimpulan kaidah yang ke-6. Barakallahu fiikum. Untuk berikutnya kaidah yang ke-7 kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tapi di murajaah, kaidah yang pertama sampai yang ke-6 di murajaah. Nah, kalau paham kaidah-kaidah tersebut sangat membantu dalam memahami permasalahan asma wa sifat. Sehingga nanti seorang ketika mempelajari al-aqidah al-wasithiyah atau tahawiyah atau tadmuriyah dan yang lainnya akan lebih mudah biidznillah azza wa jalla. Karena qawaid mutlaq ini ikhwanillah yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin ini dalam karangan yang beliau susun dari berbagai macam kitab-kitab sebelumnya dengan metode yang lebih mudah. Dari berbagai macam kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah yang terpencah-pencah beliau susun, beliau kumpulkan di sini, juga dari kitab Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Maka pahami, kemudian
diingat-ingat. Terkhusus tentang nama-nama ini. Nah, besok hari Jumat, hari Sabtu sudah hafal semua. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanallah.